Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk membahas berbagai hal terkait dana sosial, filantropi, pemberdayaan, keuangan syariah, ekonomi syariah, dan juga isu-isu pemberdayaan secara umum. Untuk kali ini saya ingin mengulas tentang betapa pentingnya kita melakukan kegiatan promosi dan pembiayaan kegiatan secara hemat ya. Jadi dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan, khususnya dalam rangka melakukan kegiatan promosi, iklan, ataupun marketing, ataupun fundraising, ataupun dalam rangka mensosialisasikan suatu kegiatan, kadang-kadang kita memerlukan kegiatan promosi atau kegiatan beriklan. Nah, biaya untuk melakukan promosi atau beriklan ini sangat mahal tentunya. Contohnya saja kalau kita mau masang iklan di televisi, hanya dalam waktu 30 detik atau 15 detik diputar misalnya 10 kali, 20 kali, 30 kali, itu nilainya kadang sampai miliaran. Yang apabila itu dibiayai oleh lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga kepedulian, lembaga-lembaga pemberdayaan, ataupun organisasi-organisasi masyarakat, organisasi pemuda, Karang Taruna misalnya, atau remaja masjid, itu pasti nilainya mahal sekali ya, dan mungkin ya tidak sanggup ya mungkin untuk membiayainya, atau kalaupun sanggup dibiayai mungkin nilai itu terlalu besar untuk dikeluarkan ya, karena mungkin ujung-ujungnya kita akan juga menjaga tanggung jawab publik ya dalam kita melakukan penggalangan dana. Atau misalnya juga kita lakukan dengan cara pasang banner ya, pasang iklan dalam bentuk banner atau billboard ya, di suatu perempatan jalan strategis misalnya. Itu juga mahal harganya, sangat besar. Jadi kalau misalnya itu kita lakukan dibayar murni ya, kalau kita bayar ke biro iklan yang memiliki banner tersebut atau billboard tersebut ya, itu kalau kita pasang misalnya 1 bulan atau bahkan 2 minggu sekalipun, itu nilainya juga mahal sekali, bisa sampai ratusan juta ya. Jadi atau mungkin sampai miliar juga kalau waktunya lebih lama ya. Jadi intinya maksud saya adalah bahwa membiayai kegiatan-kegiatan iklan, promosi, sosialisasi di media-media yang katakanlah mudah diakses oleh orang banyak, mudah dilihat orang banyak ya, di televisi, di banner, ataupun juga media-media online yang kredibel ya, dalam arti media-media yang besar yang pengaksesnya sangat banyak ya, itu juga sangat mahal, sehingga memang biayanya sangat mahal, dan itu perlu dipertimbangkan secara matang oleh setiap lembaga atau organisasi atau siapapun ya, instansi yang mau melakukan kegiatan promosi atau sosialisasi tersebut. Nah, untuk mengatasi kondisi itu ya, kita harus punya cara untuk menghemat biaya iklan kita, biaya promosi kita ya, biaya sosialisasi kita. Dengan cara apa? Itu yang paling penting kan, dengan cara apa? Nah, ini saya ingin menjelaskan satu cara ya, salah satu cara. Tentu ada cara lain, ada cara berbeda, tapi ini ada satu cara untuk menghemat biaya iklan kita, apakah di TV, di billboard, di media iklan, di media online yang sangat terkenal sekalipun, atau dimanapun. Ini bisa juga dipakai dan sangat efektif, dan sering juga dilakukan oleh beberapa orang yang sudah ahli atau sudah terbiasa melakukan kegiatan promosi seperti ini. Jadi konsep dasarnya yang seperti ini biasa disebut dengan namanya dengan teknik atau cara barter ya. Jadi barter. Jadi konsepnya adalah iklan dibarter dengan iklan, atau promosi dibarter dengan promosi. Contohnya misalnya kalau kita mau masang iklan di suatu televisi dalam waktu misalnya 10 hari, setiap hari ditayangkan 10 kali, misalnya katakanlah itu sebenarnya nilai aslinya secara formalnya katakanlah nilai 1 miliar. Nah, kemudian kalau kita pasang di situ langsung kan memang nilainya mahal, besar.
Nah, caranya adalah kemudian kita harus membarter nilai iklan ini dengan nilai yang sama di kegiatan-kegiatan kita untuk mempromosikan si televisi tersebut gitu. Misalnya televisi itu mau mengiklan apa di kita atau punya kepentingan apa untuk promosi, untuk sosialisasi misalnya. Katakanlah seperti itu. Nilainya kemudian kita nilai misalnya apakah dengan presentasi di acara kegiatan gathering kita, gathering karyawan misalnya, atau di acara seminar yang diselenggarakan oleh kita, pertemuan dengan nasabah kita, pertemuan dengan donatur kita, pertemuan dengan jamaah kita kalau kita majelis taklim misalnya, ataupun juga di forum-forum di mana kita mengumpulkan manusia yang banyak atau orang yang banyak, dan di situ mereka bisa presentasi juga di tempat kita, acara kita tersebut gitu. Nah itu kita hitung berapa kali, dan satu kalinya berapa jam, berapa menit, itu kita hitung semua. Dan nilainya harus sama dengan nilai 1 miliar tadi. Nah kalau itu nilainya sama, itu bisa dianggap oleh kita sebagai nilai barter gitu. Jadi iklan ditukar dengan iklan, sehingga pada dasarnya si kita tidak mengeluarkan uang untuk mendapatkan iklan di televisi tersebut, tapi si televisi itu juga tidak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan iklan di kita. Nilai barter ini tidak hanya dalam bentuk iklan dengan iklan seperti itu, termasuk misalnya bisa dibarter dengan kita punya majalah misalnya, punya media lain misalnya. Nah itu juga kita bisa hitung nilainya. Misalnya kalau kita pasang di majalah kita, di media online kita, di website kita, berapa luasnya atau berapa lebar daripada iklan tersebut, kemudian ditayangkan berapa lama, ya berapa hari, berapa minggu, berapa menit misalnya, dalam bentuk yang seperti apa iklannya. Mungkin kalau yang paling menyolok di depan mata sehingga akan semua membaca yang mengakses media kita ataupun juga majalah kita atau buletin kita ya, atau apapun lah media-media yang kita juga punyai, itu juga kita hitung juga nilainya berapa gitu. Jadi kalau misalnya tadi yang langsung promosikan itu kurang, bisa kita tambahkan juga yang ini gitu. Jadi ini juga kita hitung juga nilainya. Kalau itu kurang kita bisa tambahkan. Jadi intinya kita harus juga mengecek semua kegiatan kita, semua sarana yang kita miliki, semua media yang kita miliki untuk kita barter dengan kegiatan nilai iklan ataupun nilai promosi yang tadi kita mau bayar tadinya dengan uang gitu. Jadi misalkan juga sebenarnya itu bisa kita pakai di misalnya kegiatan dalam arti ketika kita ingin membutuhkan suatu pembicara dari suatu perusahaan misalnya. Nah pembicara ini kan kadang-kadang kalau kita undang sebagai narasumber atau jadi pelatih atau jadi pembicara, ya kan kadang kita harus memberi honor kan. Nah sebenarnya mereka juga bisa kita barter dengan kesempatan dia untuk mempromosikan perusahaannya, mempromosikan banknya, ataupun dia kalau perusahaan catering, ya kita ingin hire dapat konsumsi dari perusahaan catering itu, kita juga bisa hire dia, tapi dia juga boleh mempromosikan perusahaan cateringnya di acara kita, di iklan kita, di media kita, gitu kan, ataupun juga di media yang kita miliki atau iklan, sarana iklan yang kita miliki juga gitu. Jadi ini bisa barter juga. Jadi dengan demikian, kalau barter dibayar dengan barter itu akan berkurang. Kalaupun tidak sampai 100%, mungkin ada pengurangan yang cukup signifikan gitu. Misalnya harusnya kita bayar 1 miliar, tapi karena telah dibarter dengan iklan-iklan tadi yang kita buat tadi, atau yang kita tawarkan tadi, atau yang kita sediakan tadi, maka ternyata kita cukup membayar misalnya cuma 50% atau 30% saja yang kita bayar, atau 20%. Ya jadi kalau sampai bisa free atau gratis itu lebih bagus lagi gitu. Jadi ini penting buat kita carikan jalan, kita kemas ya, karena kita harus pandai melihat sebenarnya perusahaan tersebut memerlukan apa kepada kita ya, perusahaan media tersebut, perusahaan biro iklan tersebut, ataupun perusahaan-perusahaan lain yang kita hire atau kita undang dalam acara kita, dalam kegiatan kita, atau di keperluan kita, bahkan kita mau mendatangkan misalnya bantuan alat-alat misalnya, ataupun kendaraan, itu pun masih bisa kita barter juga sebenarnya. Jadi kita bisa barter dengan iklan yang disediakan di kegiatan kita, atau nilai-nilai promosi yang kita hitung dari semua kegiatan yang bisa kita lakukan gitu. Dan ini kita bisa lakukan terus-menerus untuk kemudian kita melihat bagaimana caranya agar kemudian biaya iklan itu jadi hemat. Jadi sebenarnya kalau kita bisa meng-create ini, bisa melakukan ini, bisa menerapkan strategi ini, maka sebenarnya biaya yang mahal itu menjadi hilang. Dalam arti meskipun itu mahal, tapi kita tidak perlu membayarnya dengan uang, tapi dengan sesuatu yang lain yang sebenarnya itu berarti penghematan uang kita dan biaya murah buat kita, atau menjadi penghematan biaya kita secara keseluruhan dalam biaya iklan, biaya promosi kita. Jadi
menurut saya kemampuan untuk melihat potensi barter ini sangat penting untuk setiap lembaga, setiap instansi, setiap organisasi, setiap lembaga zakat, setiap lembaga kepedulian, lembaga kemanusiaan, organisasi pemerintah, Karang Taruna, lembaga-lembaga sosial itu penting banget untuk melihat potensi membarter promosi, membarter iklan, membarter sosialisasi atau nilai yang dimiliki oleh dalam semua media kita, semua kegiatan kita dengan pihak lain yang kita mau mencari kesempatan beriklan atau mendapat manfaat ataupun promosi dari pihak lain tersebut gitu. Jadi sebenarnya bahkan kalau kita mau mencari makanan, minuman, ruang seminar, ya kan, bahkan penginapan hotel, ya kan, itu bisa kita carikan barternya. Jadi prinsipnya barter ini akan mengurangi semua biaya yang kita mau keluarkan. Jadi dengan demikian, dengan barter ini berbagai keperluan kita khususnya terkait dengan promosi, sosialisasi, penyelenggaraan kegiatan event yang mau kita lakukan misalnya, itu bisa kita kurangi biayanya atau kita hemat, bahkan bisa kita ganti biayanya itu dengan barter ini. Nah, kalau kemudian kita mampu melakukan ini, maka kita akan menghemat biaya yang sangat besar dan hasilnya juga sangat signifikan. Jadi, betapa pentingnya kemampuan dan teknik ini dimiliki oleh kita semua sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kepedulian, kemanusiaan, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pengelolaan kegiatan kemanusiaan, organisasi remaja, dan kepemudaan, ibu-ibu, majelis taklim. Ini penting banget menguasai kemampuan-kemampuan teknik barter dalam mendapatkan nilai promosi secara gratis atau setidaknya secara murah gitu ya, sehingga nilainya itu jadi sangat kecil sekali yang kita bayar, tapi kita dapat iklan yang sangat penting, sangat signifikan di media yang sangat menentukan, sering dibaca orang atau sering diakses orang atau sering dilihat orang atau mudah dilihat dan diperhatikan orang, media tempat kita beriklan itu. Jadi ini yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton video ini dapat kemudian belajar secara cepat dan bisa mengimplementasikannya. Dan mudah-mudahan kemudian kita bisa menjadi lembaga yang semakin hemat biaya tetapi kemampuan dan promosinya menjadi sangat luas. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe supaya saya terus bersemangat membuat video-video yang lebih bermanfaat dan lebih baik buat Anda semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.